Jayapura, Persipura berhasil unggul atas Persik dengan 1-0. Dan ini dia babak kedua Arema Indonesia lawan Bontang FC. Ya, kembali ini adalah situasi yang bisa menguntungkan bagi Arema Indonesia. Mereka memiliki presentasi mencetak gol yang cukup besar melalui bola-bola mati. Dan kali ini adalah sebuah sepak pojok yang bisa membahayakan gawang Sumardi. Dan kembali Esteban Guillen saya pikir yang menjadi otak dari eksekusi sepak pojok ini. Dan kita tahu kemampuan lompat dari Sumardi sudah tidak sebaik seperti dulu kala tentunya. Dengan usianya yang sudah sangat tua. Kembali Arema Indonesia. Sebuah set play yang tidak jelas tadi, Bung Binder. Ya. Tampak pelatih Arema Indonesia, Robert Rene Albert dari Belanda memberikan instruksi kepada Dendi Santoso. Tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh kubu Arema Indonesia. Ya. Dan jika seorang Dendi masuk, maka ini tentu saja dengan jelas menunjukkan ataupun mensinyalkan bahwa Arema tidak cukup menang dengan skor 1-0. Di mana Dendi bisa berpasangan dengan seorang Noah Alamsyah. Artinya akan ada dua striker murni di lini depan. Dan kita tahu bagaimana kemampuan seorang Dendi Santoso apabila ia masuk sebagai seorang pemain pengganti. Memiliki naluri mencetak gol yang sangat baik. Menarik untuk melihat apakah M. Fahrudin yang akan digantikan oleh Dendi. Saya pikir demikian juga, Bung Adi. Pelatih Robert Rene tahu apabila gol kedua tercipta semakin cepat bagi Arema untuk mematikan pertandingan ini dan meminimalisasikan kesempatan Bontang untuk melakukan comeback tentunya. Trias Budi Santoso tadi, pemain yang masuk menggantikan Sardianata di awal babak pertama. Aldo Barreto kerjasama dengan Ali Khadafi. Masih Ali Khadafi. Kian Kikuchi tadi, pemain lain yang juga berasal dari Jepang. Rusdiansyah. Maksudnya Aldo Barreto dari Ali Khadafi. Kian Kikuchi melebar ke kanan. Arifki Eka Putra, sebuah crossing. Fahrudin, pemain yang terkenal dengan selebrasi golnya ala goyang gergaji. Pergantian pemain tampaknya akan dilakukan oleh Arema Indonesia. Bersiap-siap masuk Dendi Santoso menggantikan M. Fahrudin. Ya, tepat sekali Bung Adi di sini. Fahrudin ditarik keluar dan dengan masuknya seorang Dendi Santoso, berarti di sini Arema akan bermain dengan dua striker murni. Dendi akan dikawinkan dengan seorang Noah Alamsyah di lini depan. Dan keunggulan Dendi tentunya adalah dalam hal kecepatan dan juga naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Pemain yang seringkali mencetak gol apabila menjadi pemain pengganti, super sub. Ini adalah merupakan pergantian yang pertama bagi Arema Indonesia pada pertandingan sore ini. Masuk Dendi Santoso menggantikan M. Fahrudin dan pergantian kedua juga dilakukan oleh Bontang FC. Masuk Satria Ferry menggantikan Kian Kikuchi. Ya, pergantian yang juga tidak kalah agresifnya dilakukan oleh Fahri Husaini. Memasukkan seorang Satria Ferry yang juga memiliki naluri menyerang yang cukup baik bagi Bontang. Dan kita lihat perubahan strategi kembali diperagakan oleh Robert Rene Alberts dengan memindahkan mungkin Roman Camilo di sayap kiri Arema untuk menopang dua striker. Terus Diansyah yang menurut saya tampil begitu luar biasa pada sore hari ini di lini pertahanan dari Bontang FC. Ali Khadafi, pencipta gol pertama bagi Arema Indonesia. Esteban Guillen tadi, lemparan ke dalam bagi Bontang FC.
Joko Sidik. Aldo Barreto kali ini dibayang-bayang oleh 3 pemain sekaligus. Ali Kadafi. Kurang cermat Ali Kadafi, jatuh di kaki Benny Wahyudi. Ya, baik sekali para pemain Bontang. Mereka bermain sedikit bersabar, Iya. mencoba menerapkan irama permainan yang stabil. Wow, Oh, sayang sekali. terlampau semangat saya pikir seorang Anda Hermawan. Iya. Dan bagi Arema Indonesia kita bisa melihat bahwa tekad utama adalah meraih 3 nilai sehingga mereka pun tidak berlari-lari dengan seperti yang mereka tunjukkan di awal babak pertama, bermain sedikit bersabar. Dan serangan balik tentunya menjadi kunci bagi Arema Indonesia di babak kedua ini. Dan tentunya belum waktu yang tepat bagi Ridwan untuk mengeluarkan skill-skill Ya, individunya betul. seperti tadi. Yang membuang-buang possession bola bagi Arema tentunya. Sangat tidak efektif tadi. Wakayudi lebar ke kiri. Tindakan penyelamatan oleh Rusdiansyah. Mantan pelatih PON Kaltim beberapa waktu yang lalu, Fahri Husaini. Iya. Muhammad Ridwan. Joko Sidik. Kenji. Sejauh ini Kenji Adachihara, pemain asal Jepang berusia 25 tahun, telah menciptakan 14 gol bagi Bontang FC, sekaligus menjadi pencipta gol kedua terbanyak Ya. bagi Bontang setelah Aldo Barreto dengan 15 gol. Catatan luar biasa bagi seorang Kenji tentunya, Bung Opan. Karena dia baru saja masuk di putaran kedua setelah Iya. ditransfer dari Albirex Niigata di S-League. Namun torehan golnya sudah sangat luar biasa sekali. Hampir menyamai Aldo dengan 14 gol. Namun sayang pada sore hari ini kita belum bisa melihat Kenji sebenarnya. Karena belum ada bola-bola terobosan yang biasanya menjadi makanan empuk bagi Kenji. Dan nampaknya patut dicoba oleh Bontang. Karena kita tahu Pierre Yangka tidak memiliki speed sekencang atau secepat kedua striker dari Bontang FC tentunya. Kembali mengalami benturan Arifki Eka Putra dan juga Dendi Santoso tadi. Tribun yang dipadati oleh Aremania, sebuah mimpi yang tampaknya akan menjadi kenyataan, menyaksikan bagaimana tim kesayangan mereka, tim Singo Edan, nyaris menjuarai Indonesia Super League untuk yang pertama kalinya. Menyisakan 2 pertandingan lagi bagi Arema Indonesia. Saat ini Arema Indonesia masih berada pada posisi teratas dengan nilai sementara 66. Dengan 3 pertandingan tersisa termasuk pertandingan sore ini, maka poin maksimal yang mampu diciptakan oleh Arema Indonesia 75. Sebuah poin yang jauh melebihi poin maksimal yang mampu diperoleh oleh Persipura, yakni hanya 69. Berbahaya.
Oh, baik sekali Kurnia Mega tadi mengantisipasi Bung Opan. Tekanan kembali datang dari Bontang FC. Aldo Barreto kali ini bersama dengan Kenji. Masih Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto. Ya, kita lihat kurang support tadi bagi Aldo Barreto di saat yang krusial, di mana dia mencari seorang kawan di dekatnya, namun tidak ada satupun yang membantu kita lihat, sehingga dia harus melanggar seorang Bustomi kita lihat. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Ahmad Bustomi terhadap Aldo Barreto. Top skor sementara bagi Bontang FC dengan 15 gol. Pemain asal Paraguay berusia 29 tahun. Dan ini dalam merupakan penampilan yang ke-29 bagi Aldo Barreto, sekaligus menjadi pemain yang paling sering tampil bersama Bontang FC. Dan kita lihat Bontang walaupun tanpa dua pemain kunci, seorang Fadil Sausu, mantan kapten tim PON dari Kaltim, dan juga seorang Marcelino, masih bisa menjalankan skema permainan mereka seperti biasanya dan tampil lepas serta berani menyerang pertahanan dari Arema. Kembali serangan dari Bontang FC dari sisi sebelah kanan pertahanan Arema Indonesia. Sayang sekali Anda Hermawan gagal mengontrol bola dengan baik. Dan pergantian pemain yang ketiga tampaknya dilakukan oleh Bontang FC. Masuk Gedi. Ya, tampak Arifki tidak bisa meneruskan pertandingan karena cederanya, Bung Opan. Digantikan dengan pemain yang berkarakter sama, yaitu Gedi. Oh, hampir saja tadi. Tidak mengambil resiko tentunya Purwaka Yudi, Bung Opan, dalam mengintersep bola kiriman dari Gedi tadi. Oh, lagi-lagi. Masih bisa diselamatkan. Kita melihat bagaimana striker Noh Alamsyah turun jauh membantu pertahanan bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Aldo Barreto. Langsung ke tiang jauh. Ya, Biarkan saja oleh betul. Mega Kurnia. Bukan keputusan terbaik menurut saya dilakukan oleh Gedi tadi untuk mengirimkan bola ke tiang jauh, di mana para pemain Bontang mengisi tiang dekat daripada kotak penalti Arema. Dalam bench pemain Bontang FC. Bagaimana asisten Erik Ibrahim juga ada di situ. Ali Khadafi dibayang-bayangi oleh dua pemain sekaligus, Muhammad Ridwan dan juga Zulkifli. Memang sangat sentral, Bung Opan, peran seorang Khadafi bagi tim Bontang FC. Ya, tempo permainan juga sudah melambat. Kita melihat bagaimana Arema Indonesia sedikit menahan nafsu untuk menambah jumlah gol. Ya. Dan sangat memberikan perhatian kepada lini pertahanan, sehingga ini juga yang membuat Bontang FC terbawa permainan lamban dan tidak menunjukkan agresivitas seperti yang mereka tunjukkan di babak pertama tadi. Namun masih ada waktu bagi kedua tim untuk merubah skor sementara.
Namun saya melihat dengan tempo seperti ini, Bontang FC memiliki peluang lebih baik dibanding Arema untuk setidaknya merepotkan ini pertahanan Arema. Karena kita tahu Arema terbiasa dengan bermain dengan tempo tinggi. Apabila Arema Indonesia mampu memenangkan pertandingan sore ini, maka poin sementara mereka akan berubah menjadi 69. Artinya bahwa Arema tinggal membutuhkan 1 poin lagi. Kembali tendangan pojok, Pierre Njanka. Ya, kita Terlalu melihat jauh. bagaimana Pierre Njanka tidak terkawal, datang secara tiba-tiba dari belakang. Pemain yang lebih banyak mencetak gol melalui titik putih, Ya. melalui proses tendangan penalti. Pemain yang saya pikir menjadi penampilan yang sangat konsisten di Jarum ESL musim ini. Selalu stabil bermain di belakang. Rusdiansyah, serangan balik yang lumayan cepat dari Bontang FC, crossing Rusdiansyah Sayang sekali. terlalu jauh. Ya. Crossing yang dilepaskan oleh Rusdiansyah, maksudnya mengarah ke Aldo Barreto. Tampil cukup baik di lini pertahanan Rusdiansyah, namun ketika dia memerlukan sebuah kualitas umpan yang baik, tidak bisa diberikan pada Aldo Barreto. Dan inilah masalah terpenting bagi Bontang adalah minimnya servis yang dilakukan oleh para pemain tengah maupun pemain lini belakang untuk membantu menopang Aldo Barreto dan juga Kenji. Wow, No Alamsyah, maksudnya tadi Dendi Santoso. Lemparan ke dalam bagi Bontang FC di daerah pertahanan Arema Indonesia. Ali Khadafi yang dituju, dibayang-bayang oleh Benny Wahyudi. Juga ada Purwaka Yudi, 2 lawan 1. Sebuah perebutan bola yang sangat seru. Ya, kita nantikan keputusan wasit. ya memang tadi Tampaknya tendangan bebas bagi Bontang FC. ya tadi memang tampak ada sedikit gangguan kepada Ali Khadafi. Dan jarang kita melihat Bontang FC mencetak gol melalui proses tendangan bebas. Ya. Namun ini adalah sebuah kesempatan juga bagi mereka untuk merubah skor sementara. Ada Kenji dan juga jangan lupa si jangkung Aldo Barreto. Akan dieksekusi oleh Cornelis Gedi. Tampak terjadi ketegangan. Aldo Barreto dan pemain belakang Arema Indonesia bersiap-siap. Kenji. Kita nantikan Aldo. Intercept yang sangat krusial dari Along tadi. Biarkan saja oleh Kenji ada Chihara. Kembali melahirkan tendangan pojok bagi Bontang FC. Ada 3 pemain Bontang di kotak penalti Arema Indonesia. Selain Aldo Barreto juga ada Kenji dan juga Ali Khadafi. Ali Khadafi, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto, Ali Khadafi. Ya, Handball nampaknya. sayang tadi Aldo Ya, tidak mampu memanfaatkan sebuah scrimmage di kotak penalti Arema Indonesia. Dan bagi Arema, kita melihat bagaimana mereka dengan lamban mempermainkan bola. Menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sangat puas dengan skor 1-0. dari 18 kontestan di Jarum Indonesia Super League musim ini, saat ini menyisakan 2 tim yang berebut gelar juara. Offside tampaknya Roman Camelo. Ya, kita lihat sebuah aksi yang cukup mengesankan
dari seorang Sumardi. Iya. Seperti jangkrik kita melihat. Justru malah mencederai dirinya Iya. sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu ia lakukan. Iya. Kita melihat di sini bagaimana ia tampaknya terpeleset ya. off balance Iya. tampaknya. Keseimbangan yang tidak baik sehingga ia terjatuh. Sangat riskan jika Bontang FC harus kehilangan Sumardi di pertandingan ini karena performanya yang impresif. Iya. Selain Sumardi, Bontang FC masih memiliki penjaga gawang utama yaitu Ade Mukhtar. Penjaga gawang berusia 30 tahun. Mampukah Sumardi melanjutkan jalannya pertandingan? Kita melihat bagaimana tim medis Bontang FC tampak melepaskan ikatan sepatu Sumardi. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-11 Sumardi bersama Bontang FC musim ini. Kita masih menunggu bagaimana keputusan dari tim medis Bontang FC. Oh, iya, tampak Ya, ankle ya dari seorang Sumardi dan sangat riskan bagi penjaga gawang apabila ia tidak fit benar untuk melanjutkan. Betul. ya. Dan oleh karena itu kita melihat proses dari pemulihan seorang Sumardi memang pasti akan memakan waktu. Tampaknya ia sedikit kesulitan juga untuk melanjutkan pertandingan ini. Ya, minta diganti kita melihat. Iya. Tampaknya Sumardi meminta pergantian terhadap posisinya. Kita melihat juga ada pelatih kiper Bontang FC, Erik Ibrahim. Yang menarik kita lihat seorang Ade Mukhtar masih belum bersiap-siap untuk menggunakan peralatan di bench. Kita lihat masih ingin menunggu nampaknya. Ya, tampaknya penjaga gawang berusia 37 tahun Sumardi tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan. Sembari menunggu pergantian kiper atau penjaga gawang Bontang FC. Dan bagaimana tribun yang penuh sesak di Stadion Kanjuruhan Malang oleh Aremania terus memberikan dukungan terhadap tim kebanggaan mereka, tim Singoedan dan Roman Camelo. Pemain yang telah menciptakan 13 gol sejauh ini. Pemain yang juga telah mendapatkan 3 kartu kuning. Dan ini adalah merupakan penampilan yang ke-31 Roman Camelo bersama Arema Indonesia. Cukup menarik Bung Opan, di mana kita lihat kaki daripada Sumardi masih berusaha untuk di-taping seerat mungkin. Dan mungkin dia akan diusahakan untuk dilanjutkan pertandingan dengan Sumardi sebagai penjaga gawang. Proses lahirnya gol oleh Esteban pada babak pertama di menit ke-14 tadi. Ya, dan inilah salah satu situasi dan satu-satunya di mana Arema berhasil menaklukkan seorang Sumardi yang sebenarnya tadi juga sudah tepat mengantisipasi, namun juga tidak bisa menggapai bola yang berputar di udara, berbelok arah. Menjaga gawang veteran. Kita lihat langkah yang cukup riskan dari Fahri Husaini untuk tetap mempercayakan gawang Bontang. Kita juga tidak tahu apakah seorang penjaga gawang Ade Mukhtar juga mengalami cedera sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk menggantikan seorang Sumardi. Iya. Tampaknya sedikit dipaksakan jaga gawang Sumardi untuk melanjutkan pertandingan oleh pelatih Fahri Husaini. Dan ini dia sebuah kontroversi melalui heading Aldo Barreto. Ya. Bisa kita kenal sebagai kontroversi sebuah gol yang tidak pernah terjadi. Karena kalau dilihat bola sudah melewati garis sepenuhnya. Tampaknya untuk pertandingan sore ini pelatih Fahri Husaini hanya mempersiapkan satu penjaga gawang. Lihat bagaimana Sumardi yang telah meminta pergantian tetap sedikit dipaksakan untuk melanjutkan pertandingan sore ini. Benar. Tinggal saat ini 1-0 Bontang FC dari Arema Indonesia.
Melalui gol yang diciptakan oleh Esteban Guillen pada menit ke-14 di babak pertama tadi. Ya, dan ini adalah sebuah situasi yang seharusnya diambil alih oleh wasit ya. Artinya pertandingan sudah kurang lebih terbuang lebih dari 5 menit. Di mana tampak masih belum ada keputusan yang tegas apakah melanjutkan seorang Sumardi ataupun menggantinya. Meskipun tadi Sumardi sudah mengisyaratkan ia ingin diganti. Iya. Kita melihat waktu yang terbuang juga sudah cukup banyak karena tidak ada pengambil alihan situasi dari seorang wasit yang membiarkan waktu berjalan sedemikian saja. Dan akhirnya kita melihat Sumardi meninggalkan lapangan setelah lebih dari 5 menit. Iya. Situasi yang cukup lama. Iya betul. Dan nampaknya Aldo yang menjadi penjaga gawang, kita lihat. Iya, dan tampaknya keputusan yang juga tidak kalah kontroversialnya bagaimana penjaga gawang Sumardi dapat dipastikan tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan dan sepertinya akan digantikan oleh salah seorang pemain untuk diplot sementara ini menjadi penjaga gawang. Ya, dari catatan yang kita miliki tampaknya memang Bontang FC telah melakukan 3 pergantian pemain sebelumnya sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa rule of games memastikan mereka tidak dapat melakukan pergantian pemain keempat. Dengan demikian, maka Sumardi yang dilanda cedera beberapa saat yang lalu harus ditarik keluar dan tentunya digantikan oleh salah seorang pemain untuk sementara diplot menjadi penjaga gawang Bontang FC. Ya, dan memang dalam situasi sedemikian biasanya memang seorang striker lah yang menjadi penjaga gawang. Iya, betul. Karena memang striker tersebut yang biasanya juga memiliki naluri bagaimana membaca serangan-serangan dari striker lawan. Namun ya setelah tadi Aldo Barreto nampak diberikan kepada seorang Joko Sidik. Iya. Tampaknya Bontang juga masih memerlukan Aldo untuk mencetak gol ke gawang Arema Indonesia di mana mereka masih memiliki harapan karena baru tertinggal 1 gol dan ini dia sebuah peluang yang Roman Kamelo yang dimentahkan oleh Sumardi. Ya, ini sangat riskan jika memang bukan seorang penjaga gawang sebenarnya yang berada di posisi Mister Gawang. Iya. Dan secara terpaksa Bontang FC harus bermain dengan 10 orang. Ya, meskipun mereka ingin memaksakan untuk memasukkan seorang penjaga gawang ke dalam area pertandingan, namun tampaknya tidak berhasil dan tetap harus pemain yang berada di lapangan hijau yang dijadikan seorang penjaga gawang. Duo Singapura, No Alamsyah dan juga Muhammad Ridwan. Dari kedua pemain ini telah lahir 16 gol bagi Arema Indonesia musim ini. Sejauh ini Arema Indonesia telah menciptakan 49 gol. Dan tampaknya pertandingan kembali dilanjutkan pasca ditarik keluarnya Sumardi dan digantikan oleh Joko Sidik. Pemain bernomor punggung 15 untuk diplot sementara menjadi penjaga gawang. Ya, dan bukan hanya dari penjaga gawang, namun dari jumlah pemain pun kita harus mengingat bahwa Bontang FC hanya bermain dengan 10 pemain. Ya. Nah, disinilah perjuangan sebenarnya dari Bontang FC menghadapi terjangan Arema Indonesia. Muhammad Ridwan berhasil melewati 3 pemain. Masih Muhammad Ridwan. Kembali mampu digagalkan oleh Anda Hermawan. Tentunya Arema ingin berusaha untuk langsung mengetes penjaga gawang dadakan dari Bontang FC. Muhammad Ridwan kerjasama dengan Along, Ya, Pierre bahkan Janka. Pierre Janka turun ke depan. Ini dia penjaga gawang dadakan Bontang FC, Joko Sidik. Kita nantikan bagaimana aksi dari Joko Sidik. Kembali crossing No Alamsyah. Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik. Pemain mungil dengan postur tubuh hanya 168 cm.
Ya, ini sulit ya bagi Iya, Bontang FC. Mereka harus bermain dengan 10 pemain dan juga mereka harus ekstra waspada di lini belakang karena tidak memiliki penjaga gawang sebenarnya. Dan praktis di atas kertas, saya pikir seharusnya ini adalah pertandingan milik Arema Indonesia. Iya. Dan jika mereka ingin menghabisi Bontang FC, maka masih ada tersisa 15 menit waktu. Plus tambahan yang cukup panjang. Betul, tentunya. tambahan yang cukup panjang, kurang lebih 8 menit tadi Iya. kita berhitung. Namun tampaknya juga bagi Arema Indonesia, mereka juga penting untuk menjaga stamina bagi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Iya. Sehingga tampak bermain dengan rileks. Tugas bagi Bontang tentunya hanya untuk memperkecil kerusakan yang terjadi di Iya, lapangan betul. dengan minimnya pemain yang mereka miliki. Sangat sulit bagi mereka untuk berusaha menyerang Arema. Ali Gaddafi, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto. Baik sekali. Sebuah keputusan yang tepat dari striker Aldo Barreto. Sebuah kualitas dari seorang Aldo kita lihat, walaupun dengan 10 orang, semangat Aldo dan tembakan yang cukup baik tadi. Namun kita lihat Kurnia Mega sudah mengontrol keadaan gawangnya dengan sangat baik. Ya, dan itulah menjadi salah satu alasan mengapa Aldo dilarang menjadi penjaga gawang Iya. tadi. Karena mereka masih membutuhkannya untuk mencetak gol. Masih selamat gawang Bontang FC. Sebuah penguasaan bola dari Roman Camelo yang gagal. Firhianka. Terus Diansyah. Kembali Firhianka. Esteban. Ahmad Bustomi. Kembali Esteban. Benny Wahyudi. Esteban Guyen. Muhammad Ridwan. Kurang cermat kontrol bola. Muhammad Ridwan. Ali Gaddafi kali ini. Oh, Sebuah timing yang pas penjaga gawang Joko Sidik. Penjaga gawang yang juga defender Bontang FC. dan sejauh ini Joko Sidik belum mendapatkan cobaan yang berarti dari para pemain Arema. Ya. Kita melihatnya di sini. Sebenarnya para pemain Arema juga tampak tidak mementingkan untuk menerjang habis-habisan lini pertahanan Bontang FC. Kita melihat mereka justru bermain dengan sangat rileks. Dan jika perlu, tidak kehilangan bola. Oh. Roman Camelo di kotak penalti Bontang FC. Crossing tiang jauh, lepas nyaris saja. Sebuah blunder dari penjaga gawang dadakan Joko Sidik. Kenji ada Chihara kali ini. Aldo Barreto yang dituju. Berusaha Baik melepaskan sekali. diri Aldo Barreto. Masih Bontang FC, Ali Gaddafi, lebar ke kanan. Iqbal Samad, Ya, justru terlihat sepertinya Arema yang bermain dengan 10 pemain. Karena para pemain Bontang justru masih berani melakukan serangan. Oh. Sayang sekali. Inilah yang saya pikir menjadi salah satu kelemahan dari Bontang FC, yaitu hasil akhir dari sebuah serangan. Di mana diperlukan sedikit kualitas dari Gedi untuk mengirimkan bola ke kotak penalti. Keputusan yang tidak tepat tadi. Roman Camelo, Oh, penalti. jatuh. Roman Camelo, Oh, di ujung kotak. Saya pikir terjadi di dalam, namun menarik untuk melihat tayangan ulang. Iya. Wasit menganggap bahwa pelanggaran di luar kotak penalti. Reaksi pertama saya, Bung Minder, Iya. adalah Iya. penalti tadi. Betul, kita melihat memang sekilas tampak jelas bahwa Roman dijatuhkan di dalam. Ini Kita dia. melihat di sini bagaimana ya tampaknya tepat di tepi kotak penalti, namun ia terjatuh di dalam. Ya, Iya, tepat di luar. tepi Betul kotak sekali. penalti. Ya, Keputusan wasit sangat tepat tadi. sungguh lihai ia Iya. melihat Betul. pelanggaran yang terjadi. dan ini akan menjadi tes Betul. yang pertama bagi penjaga gawang dadakan Joko Sidik. Sebuah tendangan bebas
hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Bontang FC dan tampaknya akan dihadapi oleh dua pemain, Roman Camelo dan juga Muhammad Ridwan. Ya, dan jika cerdas, saya pikir modus yang dilakukan adalah penempatan bola dan bukan power. Karena ini bukanlah seorang penjaga gawang, namun adalah seorang pemain belakang yang menjadi penjaga gawang. Kita melihat bagaimana sikap dari Ridwan ataupun Roman Camelo. Roman Camelo masih membentur pemain Bontang FC. Iya. Kembali selamat gawang Bontang FC Kembali. yang dijaga Joko Sidik. Ya, waktu masih cukup panjang ya. Dan kita melihat para pemain Arema Indonesia memang sangat mementingkan hasil nilai 3. Sehingga mereka juga tidak ingin mengambil resiko untuk bermain terbuka. Cukup mempertahankan keunggulan. Dan hanya jika memerlukan, mencetak gol tambahan. Esteban Guillen. Aldo Barreto. Ali Khadafi. Pelanggaran tampaknya terhadap Ali Khadafi oleh Roman Camelo. Reaksi yang reaktif dari Ali Khadafi kita lihat. Iya. Atas pelanggaran Roman Camelo tadi. Tampaknya Ali Khadafi juga harus mendapatkan perawatan. Pemain asal Togo. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 Ali Khadafi sama Bontang FC. Pemain berusia 26 tahun dengan tinggi 182 cm. Ya, inilah kita melihat proses seorang Roman Camelo mengail kaki seorang Khadafi. Dan memang Khadafi kita melihat adalah pemain yang paling banyak berlari, saya pikir, bagi Bontang FC di pertandingan sore hari ini. Sehingga cukup sulit baginya untuk langsung bangkit dan bermain. Aldo Barreto. Luar biasa. Wow. Sebuah usaha oleh Kenji Adachihara. Lagi-lagi Bung Opan dan Bung Binder, sebuah kerja keras luar biasa dari seorang Aldo Barreto. Ya. Mengejar bola-bola tanpa tuan. Betul. Benar-benar seorang pemain yang sangat berkelas, seorang Aldo. Kita lihat tackling yang cukup telat tadi dari Roman. Ya. Joko Sidik masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Joko Sidik. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Noh Alamsyah dari jarak yang lumayan jauh. Ya, saya pikir itu adalah jarak yang sangat jauh dan sama sekali tidak menguji seorang Joko Sidik. Iya. Bahkan kita melihat belum ada sebuah peluang yang berarti bagi Arema Indonesia. Dan tampak mereka tidak peduli juga dengan posisi hanya bermain dengan 10 pemain Bontang FC. Masih tetap teguh mempertahankan skema permainan penguasaan bola. Tampak puas hanya dengan skor 1-0. Lagi-lagi Roman Camelo melakukan pelanggaran terhadap Iqbal. Kali ini terhadap Iqbal Samad, main berusia 26 tahun. Harus berhati-hati tentunya Roman. Berusaha dikejar oleh Aldo Barreto. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Indonesia. Apabila Arema Indonesia mampu memenangkan pertandingan sore ini, maka dapat dipastikan bahwa Arema Indonesia telah mengantongi poin 69. Masih selisih 3 poin dengan Persipura yang membuntuti di posisi kedua. Namun Arema Indonesia menyisakan pertandingan 1 kali lebih banyak dari Persipura. 2 pertandingan selanjutnya bagi Arema Indonesia akan dilangsungkan di Pekanbaru melawan PSPS. Dan pertandingan terakhir tanggal 30 Mei lawan Persija Jakarta di kandang Macan Kemayoran. Sementara itu, Persipura Jayapura membuntuti di posisi kedua
dengan pertandingan tersisa 1 kali lagi di kandang sendiri melawan Persiwa Wamena. Dan apabila Persipura mampu memenangkan pertandingan melawan Persiwa Wamena, maka hasil maksimal atau poin maksimal Persipura menjadi 69. Dengan demikian, maka Arema tinggal menyisakan 2 pertandingan dan membutuhkan 1 kali draw lagi untuk bisa memastikan bahwa trofi Jarum Indonesia Super League akan diboyong ke kandang Arema Indonesia musim ini. Ya, cukup mengherankan bagi saya, Bung Binder dan juga Bung Opan. Gaya permainan Arema dengan penjaga gawang dadakan Bontang, mereka tidak berani menggunakan 2 winger mereka yang sebenarnya adalah kekuatan inti dari Arema. Tidak ada kemauan untuk menciptakan peluang melalui wing. Tidak ada overlap yang dilakukan untuk memberikan umpan-umpan crossing kepada striker No Alamsyah. Bahkan percobaan yang dilakukan adalah dari jarak-jarak yang sangat dari jauh. Jarak-jarak yang menurut saya tidak masuk akal. Tidak mengerti bagaimana ini strategi yang diterapkan oleh Arema Indonesia. Tampak mereka memang hanya puas dengan skor tipis 1-0 dan kepentingan hanya pada nilai 3 karena sangat penting bagi mereka untuk terus berada di puncak klasemen. Ya. Terus berada pada posisi perbedaan 3 nilai dengan Persipura. Ya, bahkan Joko Sidik menjadi salah satu penjaga gawang yang meskipun dadakan, tapi tampak tidak sibuk. Iya. Pelanggaran Aldo Barreto terhadap Zulkifli. Muhammad Ridwan disapu saja oleh pemain Bontang FC. Kembali Muhammad Ridwan. Crossing Muhammad Ridwan. No Alamsyah yang dituju. Roman Camelo. Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik. Sebuah save yang cukup baik dari Joko Sidik kita lihat terhadap tembakan yang dilepaskan Roman. Mengarah ke pojok gawang dari Joko Sidik kita lihat. Tampaknya tidak ingin mengambil resiko dan meninju bola tersebut. Dan beruntung tinjuannya juga tidak masuk ke gawang sendiri. Kita nantikan sepak pojok bagi Arema Indonesia. Dan seperti biasanya dieksekusi oleh Esteban Guillen. Bersiap-siap Noh Alamsyah. Masih ada Rusdiansyah. Kembali Esteban. Berusaha melewati Gedi. Crossing Esteban. Dan Joko Sidik, dan wow, gol! Nyaris saja gol. Side netting. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana posisi ataupun situasi scrimmage membuat Joko Sidik begitu sulit untuk mengendalikan bola dan tampaknya memang sudah ada keputusan dari asisten wasit bahwa bisa jadi adalah sebuah pelanggaran kepada seorang Joko Sidik. Namun apapun itu, tampak tadi bola memang sudah masuk ke gawang Bontang FC. Masih 1-0, kembali No Alamsyah. Ya. Lagi-lagi kita lihat Bung Binder. Menarik, kita melihat tidak ada reaksi tadi dari Joko Sidik. Tampak tidak percaya, No Alamsyah masih gagal membobol gawang yang dijaga penjaga gawang dadakan Joko Sidik. Beberapa peluang Arema Indonesia dalam 10 menit terakhir masih gagal mencapai sasaran. Ya, dan ini berbahaya ya. Apabila ada sebuah kecolongan dari lini belakang Arema Indonesia dan Bontang FC berhasil menyamakan kedudukan karena waktu sudah mepet, mungkin hanya 5 menit perpanjangan waktu. Skor yang masih tetap tidak aman menurut saya bagi Arema, masih tetap riskan kita lihat. Dengan cara mereka bermain juga kita lihat di lapangan. Dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan Pierre Dianca. Muhammad Ridwan kali ini
Lebar ke kanan, Roman Camelo kerjasama Noah Alamsyah dan Wow! Muhammad Ridwan, gol! Sebuah kerjasama 1-2 antara 3 pemain berhasil diselesaikan dengan baik oleh Muhammad Ridwan dan merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Arema Indonesia. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang memang seharusnya terjadi. Iya. Karena kita melihat bagaimana kerjasama antara para pemain Arema Indonesia begitu licin, begitu rapi, di mana akhirnya seorang Muhammad Ridwan tinggal berhadapan dengan Djoko Sidik. Dan tentunya dalam hal ini Muhammad Ridwan sangat jarang melepaskan peluang 1 lawan 1. Kita melihat di sini bagaimana Ridwan yang memulai bola tersebut memberikan kepada Roman, dan Roman kepada Noah Alamsyah, sekali sentuh, bang, kepada Muhammad Ridwan, 2-0 bagi Arema. Ya, sebuah kerjasama triangle offense yang sangat baik dari Arema Malang kita lihat. Namun mengherankan kenapa mereka tidak menjalankan strategi ini sejak tadi, di mana kelemahan sudah terjadi di lini pertahanan dari Bontang FC. Sangat mengherankan sekali. Mereka harus menunggu sampai menit-menit akhir pertandingan untuk benar-benar mematikan pertandingan pada sore hari ini. Setelah melalui beberapa peluang, akhirnya Djoko Sidik harus memungut bola dari jalannya. Ya, namun bisa jadi gol ini memberikan kembali harapan bagi Arema untuk menambah gol. Kita melihat Pierre Njangka ya, tampaknya sudah berada di depan. Iya. Kita lihat begitu mereka berani memainkan bola, mereka berani mengirimkan bola ke daerah-daerah berbahaya di dekat kotak penalti. Betul. Daripada Bontang, inilah yang terjadi, langsung terjadi gol. Gedi, Aldo Barreto kali ini. Aldo Barreto! Oh! Saya pikir itu adalah sebuah gol bagi Bontang. Iya. Sayang bagi Aldo, ia justru memilih untuk menggunakan power Betul. dan bukan placing, sehingga kita melihat bola melayang jauh di atas Mister seorang Kurnia Mega. Tidak seperti Aldo pada biasanya. betul. Peluang-peluang seperti ini adalah makanan empuk bagi Aldo Barreto biasanya. Kita melihat tampak Aldo sangat bernafsu untuk memecahkan kebuntuannya dalam hal mencetak gol, sehingga ia tidak memilih akurasi dalam mengeksekusi peluang yang lahir tadi. Tersisa 5 menit tambahan waktu. Menit yang berasal dari perawatan terhadap cederanya penjaga gawang Sumardi tadi. Ya. Dan nampaknya cedera ligamen yang cukup parah dialami oleh Sumardi. Berbahaya. Dendi Santoso dan kembali Noah Alamsyah. Noah Alamsyah. Sayang sekali Noah Alamsyah, sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Djoko Sidik. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh seorang Noah Alamsyah di sini. Kita Dia melihat harus langsung menendang di sini. ya, gawang yang sebenarnya sudah terbuka, namun tampaknya lapisan lapangan yang tidak begitu seimbang. Iya. Kita melihat menyulitkan Noah Alamsyah untuk mengeksekusi bola ini ataupun peluang yang lahir. Dan Satria Ferry tadi berhasil membuang bola. Ya. Lagi-lagi kesempatan yang dibuang oleh Arema. Masih 2-0, memasuki menit ke-93 atau tersisa 2 menit. Wow. Aldo Barreto, Kenji. Ya. Kita melihat masih ada harapan bagi Arema untuk menambah gol. Mereka justru bermain sangat-sangat terbuka setelah mencetak gol kedua tadi melalui Muhammad Ridwan. Dan selang 2 menit tadi Noah Alamsyah sudah kembali berhadapan dengan seorang Djoko Sidik. Wow. Kembali Noah Alamsyah. Dibuang saja oleh Rusdi Ansyah. Masih terus berusaha pemain-pemain Arema Indonesia. Dan gol! Sebuah keputusan yang tepat dari Ahmad Bustomi. Lakukan tendangan dari jarak cukup jauh, mengarah ke gawang Djoko Sidik dan gol. 3-0 bagi Arema Indonesia. Iya, sebuah percobaan tembakan yang sangat baik dari Bustomi. Kali kedua dia mencoba menembak dari luar kotak penalti dan kali ini berhasil merobek jala dari gawang Bontang FC. 3-0. Dan nampaknya sudah berakhir. Saya pikir ini adalah sebuah gol yang lahir dari insting seorang striker. Ya. Kita melihat bagaimana Bustomi Baik sekali. tidak melihat posisi gawang, langsung melakukan shooting dengan kaki kiri.
di mana kita melihat sebenarnya bola mengarah tepat kepada jangkauan seorang Djoko Sidik, namun karena kekuatan sepakan Bustomi tidak mampu dihalau. Namun Bontang FC tampaknya tidak ingin kalah begitu saja, ingin mencetak gol hiburan saya pikir. Cornelis Dedi, masih Gedi, Ya, masih Gedi. ya dan cukup jantungan saya pikir para penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan, Betul sekali. di mana 2 gol tambahan Arema justru lahir di menit-menit terakhir ataupun tambahan waktu. Dan pergantian pemain kedua juga dilakukan oleh Arema Indonesia. Memasuki detik-detik akhir babak kedua, Rahmat Afandi masuk menggantikan Noh Alamsyah. Dan tampaknya pergantian pemain Rahmat Afandi sekaligus menjadi akhir dari pertandingan sore ini. 3-0 Arema unggul atas Bontang FC melalui gol yang diciptakan oleh Esteban, Ahmad Bustomi, dan juga oleh Muhammad Ridwan. Jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tambahan 2 gol pada babak kedua menjadikan Arema unggul telak 3-0 atas Bontang FC. Dan ini dia statistik jalannya pertandingan sore ini. Ya, Mitra Sepak Bola Antv akan kembali menayangkan secara langsung lanjutan Jarum Indonesia Super League besok Kamis 19 Mei 2010. Pertandingan antara Pelita Jaya menghadapi Sriwijaya FC mulai pukul 3 sore. Dan akhirnya saya Indah Kirana harus undur diri dan saya serahkan kembali kepada Bung Opan Lamara. Dan terima kasih Indah. Dan terima kasih juga pada Bung Adiani dan juga Bung Binder Singh. Sama-sama. Dan Mitra Sepak Bola, atas nama kru yang bertugas sore ini, saya Opan Lamara mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum, selamat sore dan bravo sepak bola Indonesia. Arema Indonesia akhirnya unggul telak atas Bontang FC. Dan ini dia statistik jalannya pertandingan sore ini, Bung Adiyani. Iya, Bung Opan, kita lihat dominasi Arema. Kita lihat dengan 60 berbanding 40 dalam ball possession dan ada 10 tendangan ke gawang berbanding hanya 4 bagi Bontang FC. Ya. Ya, Mitra Sepak Bola, bagi Anda yang melewatkan momen-momen indah di babak kedua, ini dia saatnya. Mari kita saksikan bersama. Dan ini dia momen-momen indah Kirana sepanjang babak kedua. Ya, kita melihat di sini
Aldo Barreto yang memang terus-menerus berjuang dari babak pertama untuk mencoba mencetak gol. Hampir saja kita melihat melalui tendangan spekulasi mencetak gol tadi. Nyaris saja Joko Sidik kehilangan konsentrasi dan peluang lain bagi Arema Indonesia. Cobaan demi cobaan dialami Joko Sidik, baik dari Alamsyah. Ya, dan semuanya dari jarak yang sangat-sangat jauh. Mereka tampaknya sangat yakin bahwa hanya dengan mengarahkan bola ke gawang Joko Sidik Ya, bisa berbuah gol, mengingat Joko Sidik adalah merupakan defender. ya kita melihat sebenarnya tidak buruk juga penampilan seorang Joko Sidik. Betul. Berapa kali ia juga mampu menepis dan juga menjaga gawangnya. Namun akhirnya juga kita melihat di sini kembali ini adalah sebuah situasi yang tampaknya Muhammad Ridwan sudah mencetak gol, tapi sudah ada pelanggaran duluan kepada Joko Sidik. Dan proses lahirnya gol kedua melalui Muhammad Ridwan. Ya, inilah sebuah kerjasama yang sangat apik. Segitiga dari Ridwan, Along dan juga Roman Camelo kita lihat. Sebuah cutback yang sangat baik dan diselesaikan dengan sangat indah oleh Ridwan. Ya, dan Yang mengakhiri sebenarnya pertandingan pada sore hari ini. Dan inilah yang dinamakan triangle offensive. Ya, Di mana ada 3 pemain yang terlibat dalam menyusun sebuah proses terjadinya gol. Begitu indah dan licin, Bung Adi. ya. Hasil Dengan satu akhir. sentuhan saja Ya. ya, Bung Winder. Kita lihat Along memberikan bola kembali kepada Ridwan. Dan proses lahirnya gol ketiga bagi Arema Indonesia melalui Ahmad Bustomi. Ya, percobaan kedua Bustomi dari jarak jauh dan kali ini berhasil dengan tembakan yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih akurat. Ya, Tidak dapat diselamatkan, kita lihat tendangan yang begitu sangat-sangat baik dari Bustomi, kita lihat. Sebuah hasil yang dapat diduga pasca digantikannya kiper utama Bontang FC Sumardi oleh Joko Sidik. Mitra olahraga, akhirnya saya Indah Kirana harus undur diri dan saya serahkan kembali kepada Bung Opan Lamara. Ya, terima kasih Indah Kirana, dan saya ingin menyampaikan terima kasih yang sama kepada Bung Adiani dan juga Bung Bising Bindersing. ya sama-sama Opan. Dan akhir kata di Transfer Bola, saya Opan Lamara mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum, selamat sore dan bravo sepak bola Indonesia.